Indonesia semakin mendapatkan sorotan dari dunia seiring dengan peningkatan prestasi yang diraih. Sayangnya, lonjakan ini justru mendapatkan banyak cibiran dari pengamat dalam negeri. Meski begitu, Sintayong nggak ambil pusing dan semakin berhasrat membawa skuad Garuda terbang tinggi. Gak cuma Coach Shin, prestasi hebat juga baru diraih oleh Timnas Indonesia U20. Skuad Garuda Muda baru saja memastikan lolos ke Piala Asia U20 2025 dengan menyandang status sebagai juara grup di babak kualifikasi. Cetak Gol coba merangkum Indonesia yang semakin melaju di pentas dunia sebagai berikut. Perjuangan berat yang selalu dikritik. Tim nasional Indonesia mulai mengalami peningkatan drastis dari sisi prestasi dan cara bermain. Lonjakan ini nggak terlepas dari suksesnya proyek naturalisasi yang dijalankan oleh PSSI. Buktinya, Timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Padahal sebelumnya pasukan tanah air hanya mentok sampai di babak kedua. Selain itu, skuad Garuda Nusantara juga hampir mencatatkan sejarah masuk ke Olimpiade. Sayangnya, mimpi tersebut harus kandas karena Timnas Indonesia kalah lawan Guinea di babak playoff. Kesuksesan yang diperlihatkan Timnas Indonesia langsung mendapatkan sorotan dari berbagai arah. Media Reuters menjadi salah satu yang memberikan pujian. Media asal Britania Raya ini menyebutkan kalau program naturalisasi Indonesia berhasil mengangkat prestasi. Selain itu, Reuters juga memuji kinerja hebat dari PSSI. Performa tim saat ini jadi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia setelah serangkaian insiden yang merusak nama baik negara ini. Yang menjadi pusat perubahan adalah Erick Thohir selaku pemimpin federasi, tulis Reuters. Pujian yang disampaikan oleh Reuters sendiri membuat media negeri jiran iri dengan prestasi Indonesia. Pernyataan ini bahkan ditulis oleh salah satu media besar Malaysia, yakni Stadium Astro. Kalau tidak iri berarti harus ke psikiater. Memang benar ada masalah mental karena kesuksesan mereka membuat iri 9 negara Asia Tenggara lainnya, tulis Stadium Astro. Meskipun diakui di luar negeri, masih ada saja yang memberikan kritikan dari dalam negeri sendiri. Salah satunya datang dari Hifni Hasan yang mengkritik Sintayong. Pertama, saya mau berbicara tentang Coach Sintayong. Jadi saya orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi. Saya coba memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak pemain naturalisasi yang dibawa ke tubuh sepak bola Indonesia, ucap Hifni Hasan. Pernyataan tersebut langsung membuat netizen Indonesia murka kepada perwakilan Komite Olimpiade Indonesia tersebut. Namun organisasi itu mengatakan itu adalah pernyataan pribadi dari Hifni Hasan. Komite Olimpiade Indonesia sendiri sudah menyatakan akan memberikan tindakan tegas kepada Hifni Hasan. Pasalnya, pria tersebut datang mewakili Ketua Umum KOI. Komite Olimpiade Indonesia akan melakukan langkah-langkah termasuk mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan sesuai ketentuan konstitusi organisasi, tulis pernyataan KOI. CEO Jebret Media selaku penyelenggara juga sampai meminta maaf atas pernyataan Hifni Hasan yang terjadi di acaranya. Valentino Simanjuntak mengaku nggak menyangka bisa kecolongan. Saya minta maaf atas kecolongan ini karena panggung sesungguhnya dari acara ini adalah untuk para Olimpian dan Paralimpian serta figur-figur olahraga dalam nominasi, ucap Valentino. Kekacauan yang disebabkan pernyataan Hifni Hasan ini sampai mendapatkan komentar dari tokoh pengamat ternama. Salah satunya datang dari Bayu Ekasari atau Bang Bes. Jangan fokus hanya dengan stigma negatif tentang naturalisasi, tapi buka mata untuk melihat hal baik yang bisa terjadi. Perbedaan itu harusnya menyatukan dan jadi kekuatan, bukan untuk membeda-bedakan dan jadi alasan untuk bisa saling menyingkirkan, tulis Bang Bes di Instagram. Kesabaran Sintayong. Omongan Bayu Ekasari hampir serupa dengan apa yang diucapkan oleh Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini memberikan komentar balasan yang sebelumnya dilontarkan oleh Hifni Hasan. Mungkin sekarang kita bisa lihat dengan adanya pemain naturalisasi, fans dan masyarakat bahagia. Kami bisa ada di posisi sekarang.
Jadi tolong melihat dari garis besar, kata Coach Shin. Selain itu, sang pelatih juga sempat dikritik karena nggak pernah melirik pemain di liga lokal. Namun pernyataan ini ternyata nggak sepenuhnya benar jika melihat bukti nyata. Pelatih asal Korea Selatan ini diketahui sering hadir menyaksikan laga-laga di tim Liga 1. Contohnya pada bulan September ini, Coach Shin diketahui sudah menyaksikan 2 pertandingan. Pertama, sang pelatih hadir di laga Persija Jakarta kontra Dewa United pada 16 September. Kemudian dirinya juga kedapatan menyaksikan laga Persib Bandung kontra Port FC di ajang Asia. Menurut Coach Shin, dia nggak pernah menutup peluang para pemain Liga 1 di skuad Garuda. Pastinya Liga 1 terus dipantau. Jika ada yang bagus, pintu selalu terbuka, ujarnya. Langkah ini wajar karena Sintayong sendiri punya target besar untuk membawa Indonesia semakin terpandang di Asia. Sejauh ini sang pelatih perlahan-lahan berhasil untuk mewujudkan ambisinya. Seperti diketahui, Indonesia sukses membuat kejutan di 2 laga perdana kualifikasi ronde ketiga. Pasukan tanah air sukses meraih 2 poin usai meraih hasil imbang kontra Arab Saudi dan Australia. Hasil ini membuat peluang Indonesia menang di pentas dunia terbuka lebar. Pasukan Garuda berhasil bertengger di posisi keempat klasemen sementara grup C. Masyarakat dan para pundit ikut senang dengan hasil luar biasa yang didapat. Justinus Laksana selaku pengamat menjadi salah satu yang bangga dengan kiprah pasukan tanah air. Coach Justin merasa yakin kalau anak asuh Sintayong bakal membuat kejutan. Bahkan sang pundit sangat optimis Indonesia bisa meraih 6 poin saat berhadapan dengan Bahrain dan Tiongkok. Kita bisa lihat permainan kita sudah bisa menandingi tim yang langganan di Piala Dunia. Pokoknya kita nggak boleh kalah di 2 laga away. Gua yakin kita bisa dapat 6 poin, ujarnya. Keyakinan tinggi juga disampaikan oleh Sintayong menjelang jeda internasional bulan Oktober ini. Sang pelatih merasa para pemainnya sedang dalam kondisi yang terbaik. Apalagi Indonesia nantinya akan ketambahan 2 pemain anyar naturalisasi. Pemain yang dimaksud adalah Mesiljers dan Eliano Reinders yang akan berstatus WNI. Hasrat besar Sintayong juga mendapatkan dukungan dari media tetangga yakni Soha. Media asal Vietnam ini memprediksi Coach Shin sudah menyusun rencana besar melawan Bahrain. Bahkan Soha memberikan dukungan penuh untuk Indonesia bisa meraih kemenangan. Mereka menyebut kemenangan kontra Bahrain bakal membuat sepak bola Asia Tenggara semakin disorot dunia. Bangkit di kelompok umur. Kegigihan Sintayong membangun fondasi sepak bola tanah air mulai berdampak positif. Salah satu dampaknya yaitu berpadunya visi tim nasional senior dengan kelompok umur. Hal ini nggak terlepas dari peran sang manajer Ahmad Zaki Iskandar. Bang Zaki punya visi memadukan program tim Garuda kelompok umur dengan program yang ada di senior. Program di U17 harus berjenjang dan linear dengan tim nasional senior dan timnas U23 agar anak-anak ini siap ketika berkembang naik ke tahapan berikutnya, ucap Bang Zaki. Hasil kerja keras Bang Zaki menyeragamkan program timnya mulai berbuah manis. Pasalnya pasukan Merah Putih berhasil kembali menjadi juara di gelaran Piala AFF U19. Selain diisi oleh pemain yang lahir di Indonesia, materi punggawa yang dibawa Indra Syafri juga diperkuat pemain diaspora seperti Jens Revan. Padahal dirinya sering dituduh fans cuma mengandalkan jasa pemain lokal saja. Jens Revan sendiri sukses menjadi mesin gol andalan pasukan Merah Putih di mana dirinya berhasil mencetak 4 gol di turnamen kelompok umur se-Asia Tenggara itu. Gak cuman itu, pemain Dordeh ini juga menjadi pahlawan di balik kemenangan Indonesia di babak final lewat gol sematawayangnya ke gawang Thailand di menit ke-17. Performa Garuda Jaya semakin menanjak dengan berhasil lolos ke Piala Asia U20. Pasukan Garuda memastikan diri sebagai juara grup F di babak kualifikasi dengan torehan 7 poin. Performa gemilang ini langsung membuat pelatih Indra Syafri sumringah. Sebab ini adalah kali ketiga sang pelatih membawa tim Merah Putih lolos ke putaran final Piala Asia U20.
Saya mengucapkan alhamdulillah lolos untuk yang ketiga kalinya saya memimpin Piala Asia. Pertama 2013 di Myanmar, yang kedua kita sebagai tim tuan rumah host di GBK, dan ini yang ketiga. Ucap Indra saat jumpa pers pasca laga kontra Yaman. Gak cuman itu, hasil ini membuat Indra Syafri semakin dekat untuk mewujudkan target dari PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia itu menargetkan Garuda Muda bisa tampil di Piala Dunia U20. Sementara itu, nasib berbeda justru didapatkan oleh negara tetangga yakni Malaysia. Pasukan Harimau Malaya Muda harus tereliminasi usai hanya meraih 5 poin dari 4 laga. Gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 bikin warganet negeri jiran gigit jari dan mengamuk. Mereka menilai tim kebanggaannya bermain tanpa arah dan selalu bobol di saat-saat terakhir. Sekretaris Jenderal FAM yakni Datu Nur Asman mengakui kalau timnya masih sangat lemah. Kualitas tim kali ini bisa kami katakan buruk, kami kalah telak, ucap Sekjen FAM. Semakin matangnya pemain abroad. Semakin harumnya prestasi Indonesia ini gak lepas dari performa para pemain-pemain abroad. Apalagi setengah dari skuad Garuda Nusantara diisi oleh pemain yang bermain di liga luar negeri. Sebut saja nama seperti Calvin Verdong, Asnawi Mangku Alam, dan J.I.Z. Selain itu, Indonesia juga masih punya nama top seperti Sandy Walsh dan juga Tom Haye. Bang Jai semakin mengunci posisi utama di starting lineup Venezia musim ini. Itzes bahkan sanggup mengawal sejumlah striker top Serie A seperti Alvaro Morata dan Moiskin. Kualitas back tim nasional Indonesia ini sampai dipuji setinggi langit oleh Eusebio Di Francesco. Pelatih Venezia ini mengatakan kalau Bang Jai punya gaya permainan yang kreatif dan dinamis. J.I.Z. dapat memainkan beberapa peran. Ia adalah pemain yang kreatif dan dinamis. Saya menyukainya dan ia selalu ingin berkembang, puji Eusebio Di Francesco. Calvin Verdong juga semakin melambungkan namanya di Eredivisie bersama Nijmegen. Pemain berdarah Aceh ini sudah tampil 7 kali bersama pasukan merah hijau. Sayangnya performa api Calvin Verdong belum mampu diimbangi oleh para pemain Nijmegen lainnya. Klub asuhan Roger Major ini baru meraih 2 kemenangan dari 7 pertandingan. Saat melawan Feyenoord, Verdong bahkan menggendong lini pertahanan Nijmegen. Dia berhasil mendapatkan rating 7,2 karena mematikan pergerakan Ibrahim Osman dan Ayase Ueda. Kemudian ada Martin Pas yang tampil apik bersama FC Dallas melawan Los Angeles FC. Bang Pas bahkan sukses menepis tendangan keras dari Olivier Giroud dari jarak dekat. Tom Haye juga menggendong Almer City yang masih tampil angin-anginan di Eredivisie. The Professor sukses mencatatkan 85% operan sukses per 90 menit di Eredivisie musim ini. Performa konsisten Tom Haye ini sampai bikin pelatih FC Twente kewalahan. Almer menggunakan bola panjang dengan cepat dan kami mengalami kesulitan dengan hal itu, seperti situasi standar yang bisa diciptakan oleh Tom Haye, ucap Joseph Osting. Messilgers juga berhasil membawa FC Twente menempel ketat papan atas Eredivisie. Pemain berdarah Manado ini bikin pertahanan skuad The Tukers baru kebobolan 5 kali di musim ini. Sementara itu, Eliano Reinders juga masih menjadi kunci serangan PEC Zwolle. Saudara Tijani Reinders ini sudah merumput 3 kali sebagai starter di Eredivisie musim ini. Karir Asnawi Mangku Alam bersama FC Port juga terus melekat di Liga Thailand. Di laga terakhir melawan PT Prachuap FC, sang pemain bahkan mendapatkan rating 7,2. Performa gacor Asnawi juga pernah masuk dalam Team of the Week Liga Thailand. Selain itu, skuad Garuda juga masih punya pemain abroad yang berjuang mencuri tempat utama di klub. Sebut saja Nathan Chuaon dan Marcelino Ferdinand yang terus kerja keras di divisi Championship. Harumkan nama Indonesia di mata dunia. Moncernya performa bintang abroad bikin timnas Indonesia semakin disorot dunia. Media ESPN menyebut skuad Garuda akan punya komposisi pemain yang semakin mengerikan.
Yang mereka butuhkan hanyalah pengalaman bermain di pertandingan besar. Yang menjadi kendala mereka adalah mereka belum pernah bermain bersama sebelumnya. Pemain baru terus berdatangan, tulis ESPN. Jay Itzes menjadi bintang abroad yang paling disorot karena tampil impresif di Serie A. Bahkan pemain kelahiran Mierlo ini sempat bikin Alvaro Morata kesal sendiri. Pasalnya, Bang Jay sukses mematikan pergerakan kapten timnas Spanyol di Euro 2024 ini. Morata bahkan sampai terjungkal saat berduel dengan Itzes. Saat melawan AS Roma, pemain kelahiran Mierlo ini berhasil merebut bola sebanyak 4 kali. Berkat penampilan tersebut, nama Indonesia semakin melejit di Italia. Hal ini terlihat dari bendera Indonesia yang dipasang di Stadion Venezia. Dirinya juga berhasil menjadi salah satu pemain yang paling dicintai oleh publik, Leoni Alati. Fans Venezia bahkan penasaran tentang arti panggilan Bang Jay yang dimiliki Itzes. Setelah itu, pemain berdarah Jawa ini bilang kalau Bang itu memiliki arti yang mirip dengan Bro. Messi juga sukses menampilkan performa kelas atas saat melawan Manchester United. Bek berdarah Manado ini sukses mengunci pergerakan dari Joshua Zirkzee. Selain itu, Kobbie Mainoo juga gagal melewati pertahanan yang dikawal oleh Hilgers. SofaScore memberikan rating 7,3 atas penampilan apik bek berusia 23 tahun ini. Selain itu, Hilgers juga kedapatan mengibarkan bendera merah putih setelah laga. Pertandingan Almere City kontra PSV Zwolle juga menghadirkan momen unik antara Tom Haye dan Eliano Reinders. Kedua pemain tersebut terlihat sangat dekat sesaat setelah laga berakhir. Hal ini dapat terlihat dari postingan langsung di Instagram PSV Zwolle. Mereka terlihat banyak berbincang hingga saling merangkul satu sama lain. Netizen tanah air langsung memprediksi Haye dan Eliano bakal punya kombinasi yang bagus di timnas Indonesia. Kerjasama dua pemain ini bisa menjadi amunisi berkualitas untuk diandalkan Sintayong. Eliano juga bisa mengisi banyak posisi dalam skema permainan Coach Shin. Itulah ulasan Indonesia yang semakin melaju di pentas dunia walaupun mendapatkan kritikan dalam negeri. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Nusantara akan meraih prestasi yang lebih besar ke depannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.